Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Septiasari dari kelas 10 MP2. Ingin memaparkan tentang masuknya Islam ke Nusantara, yaitu dengan 3 teori. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Mekah. Pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dari Gujarat, India sejak abad ke-13. Gujarat menjadi salah satu perdagangan internasional yang mempertemukan perdagangan dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Teori Gujarat ada 3. Yang pertama, Snow Kurgrunje, seseorang orientasi dan ahli Islam yang terkenal pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nama lengkapnya adalah Christian Snow Kurgrunje. Lahir pada tanggal 8 Februari 1857 di Oosterhout, Belanda. Meninggalnya tanggal 26 Juni 1936 di Leiden, Belanda. Ia dikenal karena penelitiannya yang mendalam tentang budaya dan masyarakat Islam, khususnya di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Snow Kurgrunje adalah sosok seorang ilmuwan yang sangat memahami Islam dan budaya lokal, tetapi juga seorang pejabat kolonial yang menggunakan pengetahuannya untuk mendukung penjajahan. Yang kedua adalah tradisi batu nisan, sebuah praktik yang telah ada sejak zaman kuno dan memiliki makna yang beragam di berbagai budaya dan agama. Biasanya dipasang di atas makam yang menandai lokasi tempat seseorang dimakamkan. Memiliki nilai simbolis, historis, dan sosial yang mencerminkan keyakinan, identitas, dan hubungan hidup dan tiada. Sejarah dan asal-usulnya yaitu zaman kuno, Mesir kuno, Yunani dan Romawi, Islam dan Kristen. 3 adalah perjalanan Marco Polo. Marco Polo adalah salah satu ekspedisi paling terkenal dalam sejarah dunia yang memberikan wawasan luar biasa tentang Asia pada abad ke-13. Marco Polo pada tahun 1254 sampai 1324, seorang pedagang dan penjelajah asal Venesia, Italia, yang melakukan perjalanan ke Asia bersama keluarganya dan mencatat pengalamannya. Buku terkenal The Travel of Marco Polo. Buku ini menjadi salah satu referensi utama tentang kehidupan di Asia pada masa itu, terutama tentang kekaisaran Mongol. Yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pengaruh budaya dan agama dari Persia atau Iran. Teori Persia terbagi menjadi 3. Yang pertama, Husain Djadiningrat, salah satu sarjana terkemuka dalam sejarah Nusantara, berpendapat bahwa pengaruh Islam di Nusantara tidak hanya datang dari Arab, tetapi juga Persia. Argumen utamanya adalah kesamaan budaya dan tradisi, bahasa dan istilah, dan tasawuf. Yang kedua adalah aliran Sufi. Aliran Sufi membawa nilai-nilai mistis dan pendekatan yang adaptif terhadap budaya lokal, sehingga mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Yang ketiga adalah teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa Islam dibawa langsung dari Mekah, Arab Saudi, tanpa perantara wilayah lain seperti Gujarat atau Persia. Teori Mekah menjadi terbagi 3. Yang pertama, Buya Hukma. Buya Hukma melihat Mekah sebagai pusat keilmuan Islam yang harus dijadikan contoh sebagai kehidupan modern. Ia mengajarkan agar umat Islam tidak hanya mempelajari agama secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan teks zaman sekarang. Yang kedua adalah gelar Al-Malik, raja atau penguasa. Gelar ini menunjukkan penghormatan kedalaman ilmu, kepemimpinan, dan pengaruh beliau dalam dunia keagamaan dan intelektual. Itu adalah simbol dari orientasi spiritual yang dimilikinya. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini mengajarkan penggunaan akal dan ijtihad atau penafsiran hukum dalam memahami ajaran Islam dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, Buya Hukma menekankan pentingnya penafsiran yang dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Saya Desti Septiasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.